Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-100. Namun sebelumnya teman-teman, terima kasih banyak teman-teman yang telah setia subscribe, yang setia nonton video ini hingga pada hari ini analisa review saham telah sampai ke part yang 100. Artinya ada 100 video review saham yang telah saya bagikan kurang lebih selama 3 bulan ini. Dan terima kasih banyak atas supportnya, semoga bisa dapat terus membuat review saham lebih berkualitas di video-video selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube kami. Sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video review saham, teman-teman bisa perhatikan bahwa TGC juga hari ini meluncurkan TGC Forex Sinyal, di mana TGC memberikan sinyal-sinyal menggunakan sistem yang dibuat sendiri. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, di sini ada gambar chart juga yang sudah dipasang seperti saham, ada titik untuk stop loss, titik untuk sell, dan untuk taking profit, sehingga memudahkan teman-teman dalam trading forex. Nah, bagi teman-teman yang ingin join gratis channel ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan teman-teman bisa gabung gratis sebelum tanggal 20 Oktober akan ditutup. Oke, saham pertama yang akan kita review malam hari ini adalah saham Tekim. Saham Tekim ditutup di harga 6.100 minus 1,22%. Teman-teman bisa perhatikan bahwa harga saat ini masih berada di bawah PBH-nya di 6275, sehingga sangat menarik kalau misalkan dia berhasil break dulu di atas 6275. Sehingga rekomendasi untuk saham ini teman-teman boleh beli saham Tekim kalau dia berhasil break dulu di 6275, atau teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area 5850 sampai dengan 5975 untuk teman-teman mulai akumulasi beli, karena di situ adalah support terkuatnya. Sehingga ada dua pilihan nih. Kalau besok dia open low, maka tunggu saja di sekitaran area sini. Tapi kalau misalnya dia open naik dan bisa berhasil break di 6275, maka teman-teman boleh beli di 6275. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Pegas. Saham Pegas kemarin ditutup di harga 1030 minus tipis 0,49%, dan teman-teman perhatikan di sini sudah muncul juga red arrow dan red triangle, artinya teman-teman diinformasikan untuk sell. Dan kalau teman-teman mungkin belum punya saham ini, boleh beli saham Pegas dengan range buy dari 970 sampai dengan 1015. Tetapi harus diperhatikan bahwa dia punya PBH atau support terkuat saat ini yaitu di 1015. Nah, itu harus dia kuat bertahan. Kalau tidak, maka dia berpeluang jebol ke 970. Bagi teman-teman yang ingin membeli, pastikan dulu dia bertahan di 1015. Kalau dia bertahan di situ, teman-teman boleh ambil di area 1015 untuk beli. Tapi kalau dia jebol, maka tunggu saja di 970 sampai dengan 1000 untuk teman-teman akumulasi kembali saham Pegas. Target kenaikan untuk saham Pegas terdekat kita ke 1090 dan terjauhnya kita menuju ke 1350, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Pegas. Kalau kita lihat secara skor, memang skornya masih 3, daya belinya juga cuma 33%, walaupun secara middle trendnya sudah bergerak up, tapi tidak didukung oleh volume yang memadai sehingga membuat saham Pegas bergerak turun tipis di perdagangan Jumat kemarin. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BBNI.
Saham BBNI menarik kemarin, dia sempat turun mendekati PBH-nya di 4740 namun bisa naik kembali dan closing positif 0,62% di 4810. Selama dia masih berada di atas 4740, maka saham BBNI masih aman dan masih dibilang hanya terjadi koreksi sehat. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, boleh beli dengan range buy 4780 sampai dengan 4810, yang mana di situ adalah gold line sampai ke harga closing di hari Jumat kemarin. Batasi stop loss jika saham BBNI turun di bawah 4740. Jadi kalau dia turun di bawah itu, teman-teman boleh batasi stop loss. Tapi kalau selama dia kuat bertahan di atas 4740, maka saham BBNI masih aman dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 40 hari harga tertingginya di 5425. Kalau kita lihat secara indikator, skornya 4, bisa dibilang bagus, daya beli 50%, kurang bagus, harusnya lebih dari 59%. Secara middle trendnya sudah up, tapi volumenya masih di bawah rata-rata, sehingga kita masih menunggu volume yang lebih besar untuk membuat saham BBNI bisa naik kembali dan bisa menguji 5425. Dan saham terakhir yang akan kita review malam hari ini adalah saham BMTR. Nah, ini saham yang selalu menjadi perhatian karena salah satu legenda, kata orang investor Indonesia seperti Warren Buffett, yaitu Pak LKH, membeli saham BMTR di harga yang cukup rendah, kurang lebih di harga 200-an, dan membuat saham ini kemarin sempat naik tinggi dan sekarang dia berada di harga 232. Tutup minus 0,86% dan itu berada di bawah PBH-nya kurang lebih ada 6 poin. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan lebih baik dia naik dulu melewati 238 lagi. Ini konfirmasi bahwa saham ini bisa menembus resistance paling kuatnya sehingga dia bisa berpeluang untuk melaju ke 358. Tapi kalau itu belum bisa ditembus, mending teman-teman tunggu di sekitaran area 220. Di situ ada white line. Dan kalau itu juga tidak bisa ditahan, maka dia berpeluang untuk turun ke 204, yang mana itu adalah support paling kuatnya. Tapi misalkan besok dia open langsung naik melewati 238, teman-teman langsung boleh beli dengan target kenaikan terdekat di 246 dan terjauh menuju 358. Kalau kita lihat secara indikator, skornya masih 3, daya belinya tidak ada, volume price analysisnya low, dan secara middle trendnya masih down, sehingga teman-teman lebih baik wait and see. Atau kalau dia berhasil break di atas 238, baru teman-teman boleh pertimbangkan untuk beli saham BMTR. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-100. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia request di Stockbit, di Telegram maupun di YouTube. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.